Kembali lagi di Mata Data, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai kandidat cawapres untuk Jokowi. Dari mana sajakah kira-kira nama tersebut muncul? Kita lihat data yang pertama, masih bersama saya Ajiva Alfarabi dari LSI. Kita lihat kategori yang pertama adalah menyangkut partai, Mas Haji. Ya, yang pertama sebelum masuk ke data angkanya, bahwa memang kadangkala soal pemilihan cawapres bukan hanya faktor elektoral ya. Oleh karena itu sebetulnya di survei kita kemarin yang kita rilis, bukan hanya soal elektabilitas yang kita masukin sebagai kriteria, tapi juga ada expert judgment ya, terkait nama-nama yang muncul. Kalau kita lihat secara elektoral, pertama dari sisi partai memang ada beberapa nama yang masuk, yang kita masukin dalam pertanyaan survei terkait dengan nama-nama cawapres Jokowi dari kalangan partai. Nah, dari beberapa nama yang muncul memang Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar yang paling tinggi di angka 35,7%. Kemudian ada Caimin ya, Ketua Umum Partai PKB 21,5%, dan Mas Romi ya, Ketua Umum P3 16,0%. Ada nama-nama yang lain figur ketua umum. Iya, figur ketua umum. Ada nama-nama yang lain ketua umum, tapi sebetulnya angkanya kecil sehingga digabung kalau total sekitar 18,5%. Selain dari kategori partai, kita juga melihat ada dari sisi lain, dari kategori profesional. Ya, ini yang kedua, kalau isunya adalah isu ekonomi, artinya yang dicari oleh Pak Jokowi adalah figur yang mampu bisa memberi kekuatan atau image keyakinan publik terhadap ekonomi ya. Maka yang dipilih adalah tokoh-tokoh di kalangan profesional. Dari nama-nama yang kita muncul memang Ibu Sri Mulyani yang paling tinggi di angka 32,5%. Kemudian ada Ibu Susi di angka 24,5%. Ada Pak Hairul Tanjung ya, 17,0%. Dua ini mungkin kita tidak asing, bukan satu kejutan karena saat ini masih aktif di kabinet. Tapi sosok yang satu ini nampaknya juga kita menjadi pertanyaan, kenapa ini juga menjadi sesuatu Pak Hairul Tanjung adalah salah satu pengusaha yang memang kita lihat dari beberapa kali survei kita selalu muncul ya sebagai nama yang juga dikenal publik sebagai seorang pengusaha ya, sehingga dimungkinkan sebagai salah satu tokoh yang bisa diambil oleh Pak Jokowi. Ada kecenderungan juga Presiden diharapkan bisa kuat. Kuat artinya harus ditopang juga oleh militer, supremasi hukum dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan data yang berikutnya. Yang ketiga adalah isu keamanan ya. Isu keamanan artinya dari sisi keamanan, kalau kemudian isu keamanan menjadi penting di Pilpres 2019, maka ada beberapa tokoh yang kita masukin dalam survei. Dari beberapa tokoh itu memang Pak Tito, Kapolri saat ini 32,6% ya, yang paling tinggi dipilih. Kemudian kedua Pak Muldoko, kemudian Pak Wiranto ya. Jadi tiga nama ini yang paling menonjol dari nama-nama yang lain kalau isunya adalah isu keamanan. Dan semua ini juga tiga figur yang teratas setidaknya masih aktif sampai sekarang berada di lingkaran satu dari istana. Betul, dan kita lihat sering muncul juga di media sehingga public expose-nya memang lebih tinggi dibanding figur-figur militer yang lain. Faktor yang terakhir, jangan lupa juga bahwa Pak Jokowi didukung oleh partai nasionalis. Kita akan lihat komposisinya bagaimana jika disandingkan dengan dari kategori yang berikut ini, tokoh agama berpengaruh. Salah satu isu yang memang kita lihat ada sentimen yang kemudian masih bertahan sampai sekarang ya, itu sentimen terkait dengan keumatan ya. Sehingga kalau kemudian Pak Jokowi melihat ada figur-figur yang bisa mengisi kekosongan itu, maka inilah nama-nama yang kemudian muncul dalam survei kita. Pertama Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, yang paling tinggi di angka 21,0%. Kemudian ada Pak Din Samsudin ya, Ketua Umum Muhammadiyah 17,2%, dan terakhir Tuan Guru Bajang ya, ada Tuan Guru Bajang 12,3%, dan Pak Mahfud MD ya 9,5%. Jadi 4 nama ini yang paling menonjol dibanding tokoh agama yang lain. Kalau kemudian Pak Jokowi melihat bahwa dari sisi cawapres nanti bisa mengisi kosongan sentimen elektoral dari sisi keumatan. Mas Haji, ada yang berbaju merah di sana, lebih tepat juga untuk bisa ditanyakan langsung ke beliau. Mas Arya, kalau kita lihat tadi bagaimana ada ukuran-ukuran kategori partai profesional, kemudian berlatar belakang hukum dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini kami ingin tahu sebetulnya nama-namanya itu sudah dikantongi Pak Jokowi atau masih menunggu ACC dari Ibu Mega, atau ada proses lain yang kira-kira juga di luar dari radar pengetahuan kami? Ya, survei untuk menilai elektabilitas seorang calon kandidat cawapres dalam era demokrasi yang modern sekarang ini juga boleh-boleh aja ya. Tapi saya melihat dengan kompleksitas persoalan bangsa yang terus berkembang dan terus semakin kompleks dengan tantangan zaman, apalagi bentuk negara yang demikian heterogen dan berbineka yang masalahnya banyak ini. Saya kira tidak sesederhana menentukan capres-cawapres itu dengan metode survei ya. Harus dengan bagaimana membangun suatu intersection cross-cutting afiliasi dan cross-cutting loyalitas terhadap berbagai elit dan berbagai komponen bangsa ini supaya
persoalan capres-cawapres ini hal yang solutif untuk tidak hanya persoalan bagaimana jadi presiden, tapi menyelesaikan persoalan bangsa ini ke depan yang demikian kompleks. Kita butuh tidak hanya ideologi sebagai fondasi berbangsa, tapi memaknai berbangsa supaya kita rukun dan akur. Sehingga ke depan itu rukun dan akur aja belum tentu kita bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Jadi cawapres yang tepat, selain kompetensi seperti yang ditampilkan, kompetensi profesional, kompetensi legitimasi politiknya, kompetensi dalam persoalan legitimasi sosialnya atau agama, adalah kompetensi konteks kita berbangsa ini siapa yang menjadi irisan dari semua persoalan yang keduanya seperti Soekarno-Hatta lah gitu. Ini yang saya kira penting, karena sekali lagi bahwa persoalan bangsa ini demikian kompleks. Tidak hanya bisa dilihat dari sisi ekonomi tok, agama tok, pertahanan keamanan tok, tapi ya tiga-tiganya itulah muncul sosok interseksi dari semua persoalan bangsa. Izinkan saya untuk menyederhanakan Mas Bima. Kalau seandainya kita sederhanakan menjadi 3 urutan pertama, kira-kira apa yang menjadi prioritas 1, 2, dan 3 dalam menentukan seorang figur cawapres? Ya, dia sebagai figur yang bisa menjadi pengayom, menjadi figur yang bisa diterima dan membuat suasana menjadi teduh, baik itu proses pilpres dan setelah pilpresnya. Artinya yang kemarin-kemarin nih 4 tahun terakhir setidaknya ya, itu teduh. Menjadi catatan kritis buat kami yang dari PDI Perjuangan. Kurang sejuk suasananya? Suasana pilpres maupun pasca pilpres harus ada suatu cara berpikir baru. Ini adalah mitra kita berdemokrasi, ini adalah proses berdemokrasi yang tidak bisa mengabaikan faktor kebersamaan kita sebagai bangsa, dan seluruh komponen masyarakat ini harus terakomodasi di dalam proses politik siapapun yang menang. Kalah menang soal biasa. Mas Ferry, kalau ditanya dari beberapa nama yang tadi, ada nggak proses kira-kira berebut itu buat cawapres saya aja deh? Kalau dari jawabannya Mas Arya tadi kelihatan masih bingung gitu. Yang mana? Bisa jadi nggak ada yang sama sekali. Tapi ada nggak yang masuk radar dari Gerindra juga untuk digandeng jadi cawapres? Pertimbangannya adalah pertimbangan yang sangat praktis sebenarnya, bahwa siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi itu juga diharapkan punya kontinuitas nanti pada 2024. Nah, pertimbangan seperti itu kan nggak muncul di survei. Itu pertimbangan yang dimiliki secara dimiliki oleh partai politik gitu, atau oleh si presidennya sendiri gitu. Nah, menurut saya ya saya sih kan itu terserah Pak Jokowi, katanya udah di kantongnya. Tapi yang pasti nggak tahu kantong kalau mana. Kalau mengerucutnya ke Gerindra. Kantong belakang, depan, yang mana. Kalau buat Partai Gerindra, stoknya kan nggak ada yang di situ kan. Sementara ini. Tapi ada yang dari situ yang kira-kira masuk radar? Kelihatannya nggak ada. Kelihatannya nggak ada. Karena dari kami kan PKS sudah mengusulkan beberapa nama. Kemudian Partai Amanat Nasional juga sudah ada. Kemudian kalau kenapa AHY itu tidak muncul ya? Kita tanyakan ke Mas Haji, kenapa AHY muncul di situ? Tidak muncul di beberapa survei kan dia cukup leading. Enggak, sebetulnya ini kan survei kita membagi, tadi yang saya sampaikan ada 2 metode yang kita pakai. Ada survei dan ada expert judgment ya. Dan data yang disampaikan sebetulnya data untuk cawapresnya Jokowi ya, cawapres Jokowi dari beberapa kalangan. Sehingga memang bukan sebuah pertanyaan yang merangkum semua nama ya. Tapi saya melihat begini ya Mas, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Arya maupun Bang Ferry ya, terkait dengan cawapresnya Jokowi. Kalau kita lihat memang situasinya saat ini Pak Jokowi sangat lebih rumit untuk menentukan cawapres. Persoalannya bukan persoalan internal ya. Kalau kita lihat persoalan internal sebetulnya Pak Jokowi lebih aman ya, karena tiketnya sebetulnya sudah final ya, dengan koalisi partai yang begitu banyak. Dan kedua adalah saat ini elektabilitas Pak Jokowi juga cukup tinggi dibanding semua tokoh yang mungkin muncul dari koalisi partai Pak Jokowi, sehingga semua partai mungkin satu suara untuk capres. Tapi untuk urusan cawapres banyak pertimbangan politik dan elektoral yang terlihat di situ ya. Pertimbangan elektoral pertama adalah kita melihat bahwa Pak Jokowi sebetulnya tidak merasa terlalu aman dengan posisinya saat ini ya. Dengan elektabilitas di bawah 50, hari ini survei LIPI misalnya merilis bahwa Pak Jokowi di top main sekitar 46%, tertutupnya 52%. Artinya bahwa masih jauh dibanding Pak SBY di tahun 2009 yang saat itu 60%. Jadi faktor elektoral masih menjadi pertimbangan utama, sehingga saya melihat agak sulit Pak Jokowi secara cepat mengumumkan wakil karena ingin menjadi dan cawapres. Perbedaannya juga dengan Pak SBY, misalkan Pak SBY itu ketua umum partai, dia punya
kewenangan. Kewenangan dia betul. taken untuk persyaratan nyalon presiden. Kalau Pak Jokowi dia kan petugas partainya Mas Arya, jadi apa namanya dia nggak punya hak otoritas untuk itu. Dia masih dia merupakan faktor dependen dari. Betul. Dari Tapi perlu saya sampaikan bahwa dalam urusan cawapres, Ketua Umum PDI Perjuangan dan seluruh partai pendukung atau pengusung lainnya sudah menyepakati itu adalah satu keputusan penuh dari presiden yang kita usung. Oh, jadi partai koalisi juga sudah melakukan pertemuan, konsolidasi? Seperti itulah yang menjadi cara pandang partai pengusung, bahwa keputusan akhir memang ada di calon presiden yang kita usung dengan mengkonsultasikan ke seluruh partai pengusung, saya kira itu. Tadi kan pertanyaan saya di segmen sebelumnya saya sempat tanya, ini sudah dikantongi Pak Jokowi atau masih menunggu ACC Bu Mega atau bagaimana? Kira-kira dari Bu Mega sendiri ada titipan nama? Bu Mega jelas kok bagaimana Pak Jokowi ini pada posisi sekarang petugas partai yang sudah menjadi petugas bangsa. Jadi dia bicara lebih pada sekup bangsa secara keseluruhan yang dalam proses politik besok itu setelah ada penetapan kembali lewat Rakernas PDI Perjuangan untuk beliau dicalonkan kembali sebagai calon presiden merupakan sesuatu hal yang melekat untuk memilih wakil presiden. Jadi Bu Mega nggak ikut-ikut di sini nih proses memberikan masukan, tapi otoritas keputusan tetap pada posisi Pak Jokowi. Partai politik yang tergabung dalam barisan pendukung Pak Joko Widodo juga masih menunggu satu faktor lagi yang penting juga adalah menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review tentang presidensial threshold 20%. Kalau sekiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan ajuan pemohon supaya presidensial threshold tidak 20% tapi menjadi 0%, itu saya rasa nggak ada. Jadi jadi apa namanya berubah sama sekali. Dinamika politik akan berubah. Tapi kan faktor konstitusi itu dan ternyata tapi itu kan juga ditunggu oleh partai politik, sehingga menurut saya partai-partai yang ikut dan ketika sudah ada kepastian nanti pasti akan berubah lagi dinamikanya. Pasti berubah total. Apalagi kalau petugas kan partai aspek agak bingung. Konstitusi 20%. Sama kalau itu terjadi petugas partai bingung gitu. Tugas partai bingung. Bukan saya ngomong Mas Arya. Petugas partai siapa kan? Semua kan banyak yang ngusung kan sekarang. Tugas partai Gerindra, PDIP atau siapa nih Mas Ferry? Makanya kalau lagi 0% nanti, saya rasa semua partai-partai partai Golkar mendukung kader atau pimpinannya, Nasdem sendiri, ini semua PKB, apalagi semangat semua Pak. Mau 0% atau mau 20% setidaknya kan dari obrolan kita malam ini kita lihat representasi antara oposisi dan yang sedang berkuasa sekarang ternyata adem-adem aja. Mudah-mudahan harapannya Pilpres juga begitu kan. Kita sambung lagi nanti. Usai jeda. Mata Data masih akan segera kembali sesaat lagi.